harus menjelaskan dulu kali ya Kak, asal usulnya kenapa kita tiba-tiba bisa ada di program ini open recruitment itu. Aku masih maba teman-teman. Jadi waktu dapat WA atau dapat pengumuman aku keterima, aku bener-bener kaget. Betul. Terus aku nggak tahu kan siapa aja yang keterima kan. Seleksi aku deg-degan, takut gitu ya. Juga kayak nggak nyangka juga sih, nggak nyangka banget karena tentunya Youth for Education itu kan organisasi yang cukup besar ya, besar dan juga event-eventnya juga banyak gitu ya. Dan gak nyangkanya itu bisa kolaborasi dengan Masing University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to our podcast. Nah guys, ini adalah podcast pertama kita sebagai tim dari Vice Viet atau Youth for Education. Nah teman-teman, mungkin kalian ada yang penasaran gak sih kayak kita tuh ngapain aja sih di Youth for Education ini, di organisasi ini, atau program apa yang kita jalani. Betul. Nah podcast ini tuh kita akan menjelaskan tentang program apa yang kita jalani, terus apa aja job desk yang kita jalani, terus juga kegiatan apa yang kita jalani, terus benefit juga buat kalian yang ikutan, benefit apa yang bakal kalian dapatkan. Betul. Benar banget. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita akan perkenalan dulu ya. Nah, aku adalah Rifa Andani dari Pendidikan Bahasa Inggris Masim University. Halo teman-teman, aku Rispa Mustika dari Pendidikan Bahasa Inggris Masim University. Nah, teman-teman, di sini kita akan sebelum kita perkenalan dulu ya. Kita kan pasti bakal ngobrol panjang, Kak. Ngobrol panjang, ngejelasin panjang. Gak afdol kalau kita belum minum. Iya. Kita minum dulu. Biar gak seret ya. Bener banget. Oke Kak, kita udah minum, udah lega dong ya, kita udah bisa ngobrol panjang lagi. Oke Kak, kita kan ada program nih, ada 2 program. Tapi kalau misalkan program itu kan gak mungkin ada program tanpa ada wadahnya. Betul. Bener banget. Nah jadi kalian kita akan menjelaskan dulu kepada teman-teman organisasi apa sih yang sedang kita ikuti yang akan menjalankan program ini. Jadi organisasinya itu adalah Youth for Education. Nah kira-kira Youth for Education itu organisasi yang bergerak di bidang apa gitu Kak Rispa? Ya, jadi buat kalian semua yang belum familiar dengan Youth for Education, jadi Youth for Education ini merupakan organisasi non-government atau organisasi non-pemerintahan yang bertujuan untuk mewadahi para pemuda-pemudi di luar maupun khususnya di Indonesia ya, pemuda-pemudi Indonesia untuk ikut berkontribusi dan juga mengabdi dirinya kepada di bidang education, pendidikan, dan juga di bidang culture atau budaya begitu. Bener banget. Nah, setelah kita udah menjelaskan tentang organisasi, kita langsung aja masuk ke penjelasan program. Nah, teman-teman, di sini kita ada 2 program, yaitu Vice Viet X EYCIC. Nah, jadi 2 program ini tuh kolaborasi ya, Kak. Kolaborasi yang diadakan juga oleh Youth for Education. Nah, yang pertama itu adalah Vice Viet. Mungkin akan dijelaskan lagi oleh Kak Rispa. Ya, jadi Vice Viet ini merupakan dari definisinya dulu mungkin ya, Kak, dari namanya. Jadi Vice Viet ini adalah Volunteering International Culture and Education, sesuai dengan namanya, di Vietnam. Nah, sesuai dengan yang tadi saya katakan bahwa Youth for Education ini untuk mewadahi para pemuda-pemudi, sama begitupun dengan program ini gitu ya, mewadahi untuk para pemuda-pemudi khususnya di Indonesia untuk ikut berkontribusi di bidang pendidikan dan juga di bidang culture. Tetapi untuk program ini berkhusus dan berfokus kepada di negara Vietnam ya Kak, gitu. Sementara untuk program kedua yaitu EYCIC ini program yang berkolaborasi gitu ya dengan Vice Viet ini gitu, karena memang program ini tidak hanya dilaksanakan di satu negara. Jadi apa sih sebenarnya EYCIC ini? Nah teman-teman, EYCIC itu sebenarnya nggak jauh beda ya kegiatannya sama di Vice Viet. Cuman kalau kalau EYCIC itu kan singkatannya dari Asian Youth Culture Initiative Connect. Nah, jadi ini tuh nggak cuman di Vietnam aja, tapi ada di 3 negara, yaitu ada Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam pastinya. Betul. Nah, di sana juga kita akan bertujuan untuk memfasilitasi pemuda-pemudi ya. Sebenarnya sama aja gitu ya. Tapi di sini tuh kita lebih kayak kita bisa mendapatkan pertukaran budaya dialog antar budaya dan pertukaran ilmu pengetahuan. Betul. Jadi karena di sana juga kita akan ada kegiatan-kegiatan yang
yang lebih monoton itu ke pendidikan gitu. Nah juga di sana juga kita akan mendapatkan menjalin hubungan internasional gitu ya, memperluas pengalaman, dan juga kita bisa berkesempatan untuk bertukar budaya gitu sama mereka. Kita bisa menjelaskan tentang budaya di Indonesia ke mereka, dan mereka juga bisa menjelaskan budaya mereka ke kita. Dan itu pun salah satu insight ya Kak. Betul. Jadi kita akan mendapatkan banyak benefit setelah kita mengikuti program ini. Betul. Bener banget. Nah Kak, setelah kita membahas program Kak, mungkin kita harus menjelaskan dulu kali ya Kak, asal usulnya kenapa kita tiba-tiba bisa ada di program ini atau ada di organisasi Youth for Education ini. Betul. Oke, mungkin kita sebenarnya gini Kak, teman-teman, sebenarnya gini. Jadi kita tuh dulu ini tahun kemarin ya, ini udah lama banget sebenarnya. Jadi tahun kemarin Youth for Education itu karena foundernya itu temannya dosen kita. Betul. Gitu ya. Jadi dia tuh dia tuh ngajak ke dosen kayak, boleh dong itu mahasiswa-mahasiswinya ikutin kegiatan yang lagi mereka buka, yaitu Sabai di Thailand. Sabai di Thailand sendiri itu adalah volunteering ke Thailand. Nah jadi di sana tuh kita sama dosen kita dibimbing untuk mengikuti kegiatan itu, tapi mungkin belum rezekinya kita di sana. Betul. Jadi kita belum keterima di situ. Tapi dengan itu pun kita kan jadinya udah punya nama gitu ya. Betul. Udah punya nama dengan Youth for Education tuh, atau Kashifa sendiri tuh udah tahu lah ini mahasiswa-mahasiswi Masum tuh banyak yang tertarik dengan kegiatan bersemangat ini. gitu ya. Bener banget. Nah jadi setelah itu Kashifa setelah mengadakan Sabai di Thailand, dia juga akhirnya mengadakan lagi kegiatan yaitu Training for Trainees. Jadi di situ tuh kita menjadi fasilitator kepada guru-guru di luar negeri sana. Jadi karena di sana kita kan sistemnya online ya. Nah kita fasilitator, kita diajak tuh yang mahasiswa-mahasiswi Masum yang lolos ke tahap wawancara waktu di Sabai di Thailand. Betul. Gitu. Nah lanjut setelah itu mungkin Kashifa tuh udah serp kali ya gitu sama Mas University. Jadi dia juga mengadakan program ini. Ya, kolaborasi. Dan karena tadi kan kayak mungkin Kashifa ngerasa kayak, wah ini banyak yang bersemangat nih ya mahasiswanya, jadi kayak kita buat aja nih kolaborasi dengan langsung aja dengan kampusnya gitu ya, secara langsung. Nah akhirnya membuka lagi dengan mengadakan program FISPED ini tadinya gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, kita berempat sebetulnya, ada Kak Hofi, Kak Rahel, dan Kak Rifa, dan juga saya berkesempatan untuk mengorganisir event internasional seperti ini gitu ya, seperti FISPED ini. Nah tentunya banyak banget ya seleksi yang kita jalani ya, seleksi proses rekrutmen yang kita jalani. Dan dari Youth for Education-nya sendiri itu memberikan beberapa assignment ya gitu ya, untuk menjadi requirement untuk kita bisa diterima untuk mengorganisir. Nah untuk assignment itu sendiri pastinya banyak ya, kayak banyak dan berbeda-beda. Konsep-konsepnya, dari konsep-konsepnya mungkin membuat perencanaan bagaimana sih gitu ya, setidaknya kayak kita tuh mencari-cari informasi-informasi dulu gitu ya. Bener. Sebelum kita mau join, tentunya kita harus mencari-cari informasi dulu mengenai program yang akan kita laksanakan ini gitu. Jadi banyak banget lah assignment-nya gitu. Lalu setelah assignment itu kita penuhi, ya alhamdulillah gitu, kita berempat itu keterima gitu ya, menjadi divisi-divisi yang berbeda teman-teman. Jadi karena tentunya dalam mengorganisasi suatu event banyak divisi-divisinya, banyak banget tugas-tugas yang berbeda gitu. Jadi ada project manager, lalu juga ada assistant manager, business development, dan communication gitu. Gitu Kak Rifa. Nah teman-teman, setelah kalian udah dengar kayak ada job desk, ada 4 job desk itu, sebenarnya itu juga asing banget buat kita. Waktu kita pertama kali ikutan seleksi terus disuruh bikin tugas dan lain-lain, kita bingung ini tuh apa, divisi apa, kan kita paling tahu divisi acara, divisi humas gitu kan, ini tiba-tiba project manager dan lain-lain gitu. Nah jadi teman-teman, di sini kita akan jelasin nih job desk apa aja yang kita jalani di setiap divisinya. Betul. Oke, mungkin yang pertama yaitu adalah divisi project manager dan assistant manager yang akan dijelaskan oleh Kak Rispa. Oke, nah kebetulan karena tadi kita berempat ya sebetulnya, jadi project manajernya itu adalah Kak Hofi ya, Kak Rifa. Kak Hofi
Jadi beliau tugasnya dia gitu ya sebagai project manager itu yang pertama pastinya mengkonsep keseluruhan acara, keseluruhan event Vice Fest ini tuh akan dibawa kemana, kegiatannya akan berfokus pada apa. Nah dia itu merancang semua acara, konsepnya tuh bakal kayak gimana, kegiatannya apa aja. Lalu setelah itu dia juga mencari-cari networking seperti ya kayak Indonesia yang ada di Malaysia itu seperti kayak office-nya atau lain sebagainya gitu ya. Pokoknya mencari kolaborasi sebanyak-banyaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah dikonsep oleh dia gitu. Selain itu juga dia membuat konsep-konsep timeline gitu ya, merancang timeline di mana membuat rangkaian acara, misalnya nanti rangkaian kita persiapannya itu di tanggal ini kita melakukan apa gitu ya, lalu di tanggal ini melakukan apa dan sebagainya, itu beliau yang mengkonsep. Lalu selain itu juga beliau mengelola keuangan untuk keseluruhan acara ini juga gitu, dibantu oleh foundernya gitu ya, tentunya Kak Syifa. Lalu beliau juga membantu menyeleksi dari proses seleksi recruitment untuk volunteer di luar sana. Beliau itu juga mencari dan juga membantu ininya gitu ya, prosesnya gitu. Nah tentunya mungkin banyak banget ya kalau misalnya dijabarin satu persatu. Mungkin itu secara garis besarnya gitu ya, mengkonsep dan membuat proposal dan sebagainya gitu ya. Nah sementara untuk saya sendiri sebagai assistant manager tentunya dari namanya gitu ya, asisten manajer, maka saya membantu project manager dalam melakukan atau menjalankan tugasnya gitu ya. Nah tugas saya sendiri tentunya memiliki tugas sendiri, yaitu yang pertama membuat atau menulis surat-surat kolaborasi, surat-surat sponsorship dan sebagainya, itu saya yang membuat gitu. Kemudian selain itu juga saya sama-sama membantu menyusun timeline acara, lalu juga membantu proses rekrutmen juga gitu ya, proses rekrutmen seperti wawancara dengan yang mau ikut join gitu ya, volunteers dan lain sebagainya, itu dari awal hingga akhir itu saya juga membantu. Nah selain itu juga saya membantu mencari referensi booking penerbangan, lalu juga booking hotel gitu ya, perhotelan gitu. Itu juga saya membantu di bidang yang itu juga gitu. Mungkin kayaknya segitu aja kali ya. Bener untuk tugas-tugas itu aku. Garis besar. Karena kalau dijelasin dipaparin banyak banget. Banyak. Oke, selanjutnya adalah business development, yaitu saya sendiri. Nah di situ aku biasanya job desk yang aku jalani itu adalah planning potensial sponsorship, yaitu aku sebelum ngirim surat sponsor yang Karispa buat, aku tuh nge-planning dulu kira-kira sponsorship potensialnya tuh kira-kira untuk kegiatan itu apa aja, kayak misalkan penerbangan tuh ke apa, atau kayak ada kendaraan, transportasi, hotel dan lain-lain. Itu tuh aku dulu yang nge-list, kayak misalkan kita bakal memberikan surat sponsor kemana aja, terus aku kasih ke Karispa buat suratnya, lalu aku lagi yang mengirimnya. Nah di situ tuh, terus tugas aku juga adalah email dan WA blast, email ke sponsorship atau ke peserta, WA blast ke peserta, dan juga dari Instagram. Nah jadi yang megang email dan WA tuh kebanyakannya aku. Nah, terus juga aku pembuatan link rekrutmen. Jadi saat kalian daftar itu yang buat linknya aku, terus yang mengatur saat kalian nanti mau FG di grup di WA dan lainnya itu aku. Nah, aku juga membuat dan memproduksi konten. Jadi buat kalian yang nanti lihat-lihat ke Instagramnya Vice Fiat, kalian pasti bakal ngelihat mukaku. Banyak mukaku. Kenapa? Karena mungkin emang ini tujuannya udah job desk-nya kali. Betul, ya Kak ya. Kayak aku tuh banyak kalau misalnya kita lagi rapat gini-gini, mereka ngobrolin apa, aku bikin konten. Teman-teman. Betul. Gitu. Nah, selanjutnya adalah communication and partnership. Ini adalah job desk-nya Karahel ya. Nah, kalau Karahel sendiri ini tuh mengatur sosial medianya, yaitu diantaranya itu adalah Vice Fiat dan Youth Education. Tapi kalau Youth Education tuh lebih kebanyakannya sama foundernya langsung, sama Kak Syifa. Betul. Nah, jadi Karahel tuh lebih kayak dia ngedesain buat flyer, buat
ini juga namanya tuh kayak poster untuk bahan promosi dan lain-lain. Dan dia juga ya adalah koordinasi dengan digital agensi, kayak misalkan dengan agensi di luar atau yang ada di Indonesia gitu. Nah juga setelah misalkan aku kan mengirimkan tugas ya Kak, mengirimkan surat atau sponsor lewat email dan WA. Nah kalau misalkan itu tuh kira-kira nggak dibalas-balas, nah yang mau follow up-nya itu bukan aku guys, tapi Kak Rahel. Jadi beliau juga yang kayak mau follow up, misalkan dikirim ulang atau suratnya dan lain-lain, atau memberikan kayak kepastian lah ya ini mau apa enggak gitu. Betul. Oke, dan yang terakhir juga adalah membuat dan memproduksi konten. Jadi mungkin bisa dibilang kayak aku yang bikin konten, Kak Rahel yang edit gitu. Betul. Gitu teman-teman job desk-nya. Dan ini pasti emang asing banget karena kan ini organisasi internasional. Dan ini juga emang bener-bener kita juga kayak ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Awalnya juga kita gitu. Betul. Nah teman-teman, oke, aku akan di sini bertanya nih kepada Karispa yang ada di sini mungkin ya. Kan kita udah menjalani ini Kak, kita udah 3 bulan bareng-bareng. Dari bulan April yang masih nol banget, terus kita nyusun timeline dan lain-lain sampai akhirnya kita udah open recruitment. Nah aku pengen nanya nih Kak, kira-kira gimana sih perasaan Kakak sebagai mahasiswi Masum University dan mendapatkan kesempatan gitu mengorganisir event internasional. Gimana Kak perasaannya? Pertama pastinya bangga ya, bangga dan juga senang. Karena setahu aku mungkin ini memang event pertama ya, event pertama internasional yang langsung diorganisirnya oleh mahasiswanya. Tentunya pertama banget itu pada saat proses seleksi aku deg-degan, takut gitu ya. Juga kayak nggak nyangka juga sih, nggak nyangka banget karena tentunya Youth for Education itu kan organisasi yang cukup besar ya, besar dan juga event-eventnya juga banyak gitu ya. Dan gak nyangkanya itu bisa kolaborasi dengan Masum University, which is belum ada gitu ya, belum ada event internasional. Jadi yang pertama banget aku rasain itu adalah pertama bangga dan juga senang. Terus karena mungkin ya teman-teman semua juga tahu mungkin ya, karena aku juga bukan yang orang yang pernah mengorganisir event-event internasional. Jadi yang paling buat aku senang itu adalah event internasional itu loh, event internasional dan di Masum University. Gitu. Jadi tentunya seneng banget sih gitu. Kalau Karika gimana? Kalau aku pribadi ya, jadi waktu open recruitment itu aku masih maba teman-teman. Jadi waktu dapat WA atau dapat pengumuman aku keterima, aku bener-bener kaget. Terus aku nggak tahu kan siapa aja yang keterima kan. Terus pas ngelihat masuk grup, ada Karispa, ada Terahel, ada Kaufi gitu kan. Terus aku yang kayak aku awalnya nggak kenal gitu. Ini kan kayak cutting kan. Terus aku kayak bukan nggak kenal, lebih kayak kurang deket gitu. Aku deg-degan, insecure juga. Terus aku takutnya tuh karena kan ini event internasional, terus aku takut bahasa Inggris aku kurang. Pokoknya banyak banget sih ketakutan kalau aku ya. Tapi setelah kita pertemuan pertama, meeting pertama, terus kita akhirnya selanjutnya meeting lagi, aku langsung kayak ini tuh ternyata seru, enjoy banget. Karena foundernya sendiri Kak Syifa, terus terus teman-temannya lain tuh kayak nge-support aku banget, ngebimbing aku banget, karena yang aku bener-bener masih buta banget, ini nggak tahu harus ngapa-ngapain, sampai akhirnya aku tahu aku bisa gitu. Jadi kayak ini bener-bener sebuah pengalaman yang kayak menurut aku tuh ini challenging tapi juga beneficial banget. Kayak aku ngerasa banyak banget benefit yang aku dapetin dari ikutan program ini gitu. Karena sebelumnya cuman mengorganisirnya event-event yang kampus, setara kampus, setara ya gitulah ya. Mungkin jadi banyak banget ternyata hal-hal yang kita temukan ketika kita melakukan perencanaan event internasional seperti ini gitu teman-teman. Gitu. Nah buat teman-teman mungkin ya yang yang pengen ikutan terus tiba-tiba mikir kayak emang kalau misalkan kita ikutan benefitnya apa? Emang kita kalau ikutan cuman ngapain aja gitu di sana? Nah jadi teman-teman kita tuh ada memiliki beberapa kegiatan di sana. Betul, pastinya. Dan kalau misalkan kalian pikir kita bakal holiday pasti. Karena holiday itu bonus. Tapi di sini kita ada kayak terfikirkan itu adalah holiday sambil dapat benefit gitu. Betul. Memberikan benefit dan juga mendapat benefit tentunya. Benar banget. Apa aja sih kegiatannya? Nah teman-teman untuk
kegiatannya sendiri itu yang pertama itu adalah kampus tour. Nah, jadi kampus tour di sana tuh kita ada ketiga kampus, yaitu ada kampus National University of Singapore, terus ada Hanoi University, dan juga ada International Islamic University di Malaysia. Nah, ketiga kampus itu kita tuh di sana nggak cuman nggak cuman keliling-keliling lihat kanan kiri aja, tapi kita di sana juga bakal ngobrol langsung sama mahasiswa-mahasiswi di sana. Kita juga bisa bertukar pikiran sama mereka, kayak misalkan kita saling curhat, bukan curhat ya, kayak kita bertukar pikiran karena mahasiswa-mahasiswa itu harus berpikiran kritis ya. Betul. Mungkin apa sih perbedaan sistem pembelajaran atau kurikulum dan lain-lain. Pokoknya banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari kampus tour ini. Mungkin juga kayak kita bisa lihat kita ATM ya, amati tiru dan modifikasi tentang pembelajaran di sana. Tapi kita nggak bisa ngubah pembelajaran di Indonesia. Cuman mungkin kita bisa mengambil dan memodifikasi contoh yang mereka berikan kan. Betul. Oke, selanjutnya itu ada apa kan? Nah, selanjutnya kegiatannya selain juga kampus tour, kita itu kan tadi ada kegiatannya di berbagai kampus ya, tentunya. Nah, sekarang itu ada kegiatan di Vietnam teman-teman, karena memang tujuan dari kolaborasi ini memang karena main event itu adalah di Vietnam ya. Bener. Karena jadi kebetulan event AYCSCX Vietnam Vice Viet ini akan dilaksanakan di bulan Agustus. Jadi ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk ikut merayakan kemerdekaan Indonesia langsung di kedutaan besar di Vietnam, kedutaan Republik Indonesia di Vietnam gitu ya. Dan di sana tentunya kegiatan-kegiatannya banyak banget. Yang paling utama itu adalah culture performance yang berfokus mungkin nanti akan kita menampilkan beberapa budaya, mungkin seperti tarian, bisa musik dan lain sebagainya, itu langsung di sana gitu, karena ini juga merupakan sebuah bentuk dari diplomasi budaya dan mempromosikan budaya Indonesia di sana gitu. Selain itu ada apa lagi nih Kak? Nah, selanjutnya kita sebelum ke Vietnam dulu kali ya. Iya, betul. Kita itu akan mengunjungi Indonesia Learning Center yang ada di Singapura. Nah, teman-teman, ternyata di Singapura tuh ada Indonesia Learning Center loh. Jadi di sana tuh kita akan mengajarkan mungkin bahasa Indonesia. Terus juga kita akan mengadakan workshop batik. Nah, jadi di sana tuh kan mungkin mereka udah tahu sebenarnya ya batik gitu. Tapi mungkin mereka cuma tahu ya udah baju pakai gitu, langsung pakai. Nah, di sana kita akan mengadakan workshop pembuatan batik. Kayak misalkan kita menggambar atau mewarnai dan lain-lain. Jadi di sana tuh udah tersedia tempatnya gitu ya Kak ya. Oke, nah selanjutnya ada apa lagi Kak? Selain tadi kegiatan yang sudah kita sebutkan, itu ada juga kampus exposure, company ya Kak, company. Karena tadi kan kita ke kampus, nah sekarang kita ke company nih, bergeser. Wah, tentunya banyak banget nih. Bener. Ada lagi kegiatan yang berfokus lagi selain ke pendidikan, kita ke tadi company. Nah, di company exposure ini kita akan mengunjungi company Magic Malaysia ya, Magic Malaysia, di mana nanti perusahaan ini akan berfokus kepada edutech. Edutech itu adalah pendidikan yang berfokus pada teknologinya gitu ya. Teknologi di pendidikan itu bagaimana? Nah, nanti mungkin khususnya untuk teman-teman yang berkuliah di fakultas pendidikan, bisa banget kita mengamati gitu ya, bagaimana sih pendidikan menggunakan teknologi itu, bagaimana seorang guru memanfaatkan media pendidikan, media teknologi untuk pendidikan itu bagaimana. Nah, itu benar-benar benefit yang sangat bagus ya teman-teman gitu. Apalagi Kak? Oke, selanjutnya itu kita balik lagi ke Vietnam, destinasi terakhir, yaitu adalah menginap di homestay Vietnam. Dan juga di sana kita nggak cuma nginep doang, tapi kita di sana akan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak di sana. Karena kan ini kita juga sebagai volunteer ya, jadi kita juga harus memberikan benefit untuk mereka gitu ya. Nah, selain mengajarkan bahasa Inggris, kita juga ada culture exchange sama seperti di KBRI, tapi kita ada di ini Vietnamnya khusus gitu, di tempatnya Vietnam, bukan di KBRI Indonesia. Nah, untuk kalian yang mungkin kayak, wah ini kita ngajar bahasa Inggris tapi aku nggak bisa bahasa Inggris misalkan kayak gitu, tenang aja teman-teman, karena di sana juga kalian nggak langsung dilepas gitu aja, tapi kita bantu. Nah, jadi kenapa kita ngajarin bahasa Inggris ke mereka? Jadi di Vietnam itu juga bahasa Inggris tuh sama kayak di Indonesia, yaitu foreign language gitu. Jadi itu adalah bahasa asing buat mereka. Nah, jadi di sini kita bakal ngejelasin
bukan ngejelasin ya, kayak kita Memberikan. akan mengajarkan atau memberikan gambaran bahasa Inggris kepada mereka gitu, karena kan bahasa Inggris itu penting banget ya di era 5.0 sekarang ini gitu. Nah teman-teman, setelah kita kegiatan gitu ya, terus kalian mungkin tertarik, terus kalian penasaran emang benefit yang kita dapetin, mereka dapetin ya, kalian dapetin kalau misalkan ikutan kegiatan ini tuh apa sih gitu Ya, jadi untuk benefit-benefitnya tentunya yang tadi sudah kita paparkan mungkin ya dari kegiatan. Tentunya selain itu mungkin secara generalnya, secara umumnya kalian bakal dapat pengetahuan atau skill ya, mendapatkan self development di khususnya di komunikasi, di ranah komunikasi ya, di ranah komunikasi interpersonal, di mana kalian bisa melatih gitu ya, melatih komunikasi kalian dengan beberapa pihak di luar negeri maupun di dalam negeri. Tapi karena ini event internasional, jadi tentunya ke luar negeri ya. Jadi yang pertama itu skill komunikasi dengan berbagai pihak di luar negeri. Itu apa lagi Kak? Dan tentunya juga pengalaman. Ini pengalaman yang sangat-sangat menurut aku kayak ini tuh pengalaman yang kayaknya orang lain tuh belum tentu bisa gitu kalau misalkan ikutan ini. Apalagi ini pengalaman itu udah sampai ke luar negeri gitu ya. Kita udah nggak main di dalam negeri lagi nih, kita udah bergerak ke luar negeri gitu. Jadi kayak ini tuh salah satu kesempatan buat kalian yang ingin banget mendapatkan pengalaman baru, tapi yang lebih luas, lebih besar lagi, yaitu ikutan program ini teman-teman. Karena programnya juga gratis ya teman-teman. Karena kalian cuma tinggal daftar, terus ikutin rangkaian pendaftaran rekrutmennya. Terus kalau keterima, alhamdulillah banget, kalian bisa langsung pergi ikut sama kita, itu gratis. Betul. Sebetulnya ada dua ya, ada self funded dan juga full funded. Nah untuk mungkin untuk teman-teman semua yang ingin mencoba fully funded, boleh banget, karena itu kalian bisa dapat banyak ya, semua yang di cover benefit-benefit yang di cover itu banyak juga gitu di full funded. Tapi kalau untuk yang self funded juga bisa kalian kalau misalnya mempunyai mungkin uang yang lebih gitu ya untuk ikut mengorganisir event ini, boleh banget kalian ikut yang full self funded gitu ya, karena kita masih buka gitu. Nah kalau untuk yang self funded sendiri tuh lebih kayak ya langsung aja gitu ya. Iya langsung aja gitu, langsung daftar dan ya kalian berangkat ya, insya Allah. Amin. Kita berangkat bareng-bareng teman-teman. Oke Kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang open recruitment untuk para untuk mereka yang ingin ikutan tertarik di acara ini, atau tapi mereka jadi peserta Kak. Tapi mungkin ada beberapa yang ingin menjadi bagian dari part of our team gitu ya. Bener banget, jadi bagian dapurnya gitu Kak. Nah jadi Youth for Education itu akan membuka open recruitment untuk regeneration team. Tapi setelah event ini kali ya. Tadi kita akan memberikan informasi terlebih dahulu. Jadi buat kalian yang kepo bisa pantengin langsung ke IG-nya Youth for Education. Nah benefitnya apa sih Kak kalau misalkan ikutan jadi tim gitu di sini? Kalau jadi tim tentunya banyak banget ya kayak tadi ya, karena kan merencanakan event internasional itu berbeda dengan merencanakan event yang di setara kampus atau setara ya gitulah ya. Nah jadi tentunya banyak ya tadi benefit secara individual mungkin tadi ya udah kita jelaskan. Tapi kalau secara garis besarnya kita pastinya tentu akan membawa nama harum ini ya kampus Universitas Masum, karena belum ada nih sebelumnya teman-teman, belum ada event internasional yang langsung diorganisir oleh mahasiswanya gitu. Bener banget. Nah juga buat kalian mungkin yang emang udah ikutan organisasi di dalam kampus, apa salahnya untuk mengikuti organisasi yang ada di luar kampus? Karena kan dengan itu juga kalian akan mendapatkan relasi yang lebih banyak gitu ya, dan mungkin kalian akan mendapatkan job-job di luar sana yang kayak lebih internasional gitu ya, karena kan kita pasti bakal berhubungan dengan event-event di internasional di luar negeri. Iya, terus juga mungkin teman-teman kalau misalnya kalian mempunyai keinginan untuk membuat organisasi atau membuat eventnya langsung gitu ya, buat event internasional bisa banget, karena kalian nanti akan build networking sama orang-orang di luar negeri. Apalagi kan kita akan mengunjungi 3 negara yang berbeda. Bener ya Kak. Jadi tentunya pasti banyak banget. Jadi kalian
kalian kalau yang mau join manfaatkan apa ya, semangat kalian ini untuk Bener melanjutkan ya. Bener Tidak hanya satu kali doang gitu. Maksudnya satu kali setelah event selesai ya udah gitu ya, dilupakan gitu. Jangan sampai kayak Jadi gitu. jangan sampai diem di comfort zone lah. Betul. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus bisa nge-explore diri dengan kesempatan yang kita buka ini gitu. Iya, betul sekali. Oke, mungkin Karisma sebelum kita tutup ya, kita ada beberapa cuplikan dari founder Youth for Education yaitu Kak Nurbani Syifa yang akan memberikan mungkin sepatah dua katanya untuk kalian semua atau untuk organisasi ini, untuk event ini. Oke, untuk cuplikannya Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa selaku founder Youth for Education. Saya ucapkan semangat dan sukses untuk para siswa Al-Maksum yang menjadi bagian dari panitia atau penyelenggara dari EYCIC atau Vice Viet juga yang akan dilaksanakan di 3 negara nanti. Semoga lancar dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dedikasi yang sangat luar biasa. Mungkin saya ingin menjelaskan bagaimana sih prosesnya sehingga bisa membawa siswa Al-Maksum untuk menjadi bagian dari program ini. Salah satu dari dosen Al-Maksum yaitu Pak Aib itu sangat berdedikasi tinggi. Di setiap program Youth for Education pasti memberikan peserta. Di situ bukan berarti mahasiswa Al-Maksum tidak berkompeten dan lainnya, karena emang saingannya dari seluruh Indonesia. Saya tidak bisa menjanjikan untuk berangkat. Oleh karena itu, saya punya opsi untuk menjadikan tim agar memang bisa fix untuk berangkat tidak melalui seleksi, tapi dengan pembelajaran atau dengan proses-proses yang emang lebih dari yang lain. Yang saya lihat juga mahasiswa Al-Maksum, keempat mahasiswa Al-Maksum ini sangat luar biasa, sangat cekatan juga, sangat membantu event ini dari benar-benar nol sampai saat ini hamin sebulan ya, kita sudah banyak berdiskusi dengan partner-partner internasional yang ada di Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Kita juga berdiskusi dan juga para mahasiswa Al-Maksum juga sudah menjadi interviewer atau fasilitator FGD untuk menseleksi calon peserta dari seluruh Indonesia. Luar biasa dan sukses selalu. Oke, thank you. Nah, Karisma, itu adalah sedikit cuplikan dari Kak Syifa gitu ya untuk penjelasan tentang programnya, mungkin dari sudut luar pandang biasa, foundernya gitu. Ini luar biasa banget ya, kayak cewek, wah, betul, perempuan ya. Tapi berani untuk membuat organisasi seperti ini dan bener event banget. Ya tentunya kalian untuk mahasiswa-mahasiswi Maksum jangan sampai dilewatkan gitu ya kesempatan ini, karena Kak Syifa sendiri memberikan kesempatan ini tidak semena-mena segampang itu. Maksudnya kayak pastinya dipercaya dong, Universitas Maksum ini dipercaya, mahasiswa-mahasiswanya pastinya bagus dan juga dapat dipercaya ya untuk mengemban tugas seperti ini gitu. Jadi kalian semua, kalau yang udah ada ketertarikan boleh banget join ya, boleh banget join jadi peserta maupun jadi tim nanti gitu. Nah, terus Kak, untuk yang ingin join jadi tim, mungkin mereka ada yang mikir kayak, aduh aku nggak bisa bahasa Inggris, aku bukan dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris, itu gimana Kak? Ya, tentunya kalau kalian semua yang kurang percaya diri dengan bahasa Inggris kalian gitu ya, tentunya khusus untuk program ini jangan sampai kalian kemauan kalian itu jadi hilang gara-gara kepercayaan diri kalian gak ada mengenai bahasa. Karena sebetulnya untuk bahasa Inggris sendiri kita mengajar akan yang basic-basicnya aja. Pastinya tentu kalian juga kita akan belajar bersama-sama terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk kalian semua yang mungkin berasal dari mahasiswa jurusan atau fakultas yang lain selain pendidikan bahasa Inggris gitu ya, tentunya kalian bisa banget join gitu. Jangan sampai minder gara-gara bahasa aja. Betul. Karena kita pasti bakal belajar dulu terlebih dahulu. sama-sama. Kita akan ngebimbing lah, nggak mungkin kita biarin gitu. Nah teman-teman, kita akhirnya ya di penghujung acara. Tapi kayaknya ini seret Kak. Kita Seret minum dulu dulu. gimana? Oke, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Udah
agak lega, udah Lega. minum, kita udah ngejelasin lumayan Panjang. banyak gitu ya perjalanan dari awal sampai akhir, berasa dari A sampai Z. Betul. Dari kira condong ke oke, udah ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast dari kita. Iya. Kalau misalkan kalian masih kepo atau masih penjelasan kita ada yang mungkin kalian kurang ya. jelas, kalian bisa langsung tanyain aja langsung ke Instagramnya Youth for Education atau Vice Viet, atau kalian bisa kepoin Instagramnya. Terus jangan lupa daftar. Iya betul, jangan lupa daftar. Oke See you ya. teman-teman, mungkin sekian aja dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan dan Penjelasan yang kita. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.